Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Cirebon, akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Rudi Hermanto, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Cirebon. Baiklah, kita memasuki kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pra-observasi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat dan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Rudi, saya mengucapkan terima kasih ya pada kesempatan ini. Pak Rudi sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pra-observasi untuk acara supervisi klinis ya Pak ya. Seperti itu. Oh ya Pak, untuk kegiatan hari ini, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui persiapan Pak Rudi nanti pada saat observasi di kelas. Dan yang kedua juga saya berharap dengan adanya kegiatan pra-observasi ini Pak Rudi bisa tampil percaya diri karena sudah merencanakan segala sesuatunya untuk kegiatan observasi di kelas nanti. Ini mohon izin, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nanti untuk kegiatan supervisi itu rencananya itu akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? 10 teknik kelistrikan 1. 10 teknik kelistrikan 1 ya Pak ya. Untuk hari dan tanggalnya Pak? Hari Senin. Hari Senin ya Pak ya, insya Allah kita hari Senin tanggal 7 Oktober ya Pak ya, 7 Oktober 2020. Iya, 2024. Itu jam berapa Pak? Jam 7.45. 7.45 sampai Jam 9. jam 9 ya Pak ya. Oke Pak ya, berarti saya ulang lagi. Jadi insya Allah kegiatan supervisi klinis akan dilaksanakan di kelas 10 tenaga kelistrikan 1 ya Pak ya, hari Senin tanggal 7 Oktober. Teknik kelistrikan 1. Teknik kelistrikan 1 ya, hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 7.45 sampai 9.00 ya di ruang 32. Untuk kegiatan observasi yang akan dilaksanakan hari Senin lusa ya Pak ya, itu tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Iya, oke, jadi saya ulangin lagi. Tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan observasi yaitu peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik dan warga masyarakat. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak, area pengembangan yang akan dicapai itu apa Pak? Yang pertama dari segi kognitif, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai tata cara membuat peraturan. Yang kedua mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang tata tertib atau peraturan
peraturan atau norma tersebut. Kemudian kemandirian dalam proses pembelajaran. Kemandirian ya Pak ya. Kemandirian dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah mereka semua atau peserta didik mampu untuk mempresentasikan masalah tersebut di depan teman-teman. Oke, bagus Pak. Oke ya. Ini ada beberapa aspek ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan. Yang pertama yaitu aspek kognitif ya Pak ya, yaitu siswa akan diberikan pemahaman terhadap materi tata cara pembuatan peraturan apa tadi ya, seperti kemudian siswa juga mampu mempraktekannya ya Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari tentang tata tertib atau norma seperti itu ya. Kemudian ada kemandirian dan nanti ada juga mempresentasikan ya Pak ya, masalah-masalah yang terkait di depan teman-temannya. Oke Pak. Kemudian berikutnya untuk strategi apa yang Bapak persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Pertama strateginya adalah akan membagi kelompok ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada kelompok RT, kelompok desa, kelompok sekolah, atau kelompok keluarga. Oh gitu. Jadi di dalam kelompok-kelompok tersebut itu kan ada memiliki peraturan. RT juga kan membuat peraturan bukan berdasarkan hasil ketua RT-nya sendiri, tapi hasil dari masyarakat warga. Jadi nanti peserta didik bisa menerapkan tata cara dalam membuat peraturan atau tata tertib ini ketika mereka semua nanti menjadi masyarakat yang benar. Setelah terjun ke masyarakat ya Pak ya. Berarti kalau saya sederhanakan mungkin ini model pembelajarannya menggunakan problem based learning gitu ya Pak ya. Problem based learning. Oke. Kemudian media belajar yang akan Bapak gunakan itu apa? Media pembelajarannya salah satunya buku paket, kemudian internet atau HP Android yang digunakan oleh siswa. Kemudian yang ketiga nanti siswa membuat berupa bentuknya bisa Canva, bisa PPT, bisa juga video atau lain sebagainya. Cakep Pak ya, di sini keren sekali nih media yang digunakan ini bisa merangsang kreativitas siswa ya Pak ya, seperti itu. Lalu untuk instrumen penilaiannya itu bagaimana Pak? Apa yang akan Bapak siapkan nanti? Instrumen penilaiannya nanti bisa berupa tanya jawab, gitu ya. Kemudian wawancara, kemudian yang ketiga LKPD. Oke, ada LKPD juga. Iya Pak, terima kasih atas informasinya ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah Pak pada saat kunjungan saya di kelas, pada saat observasi itu nanti saya akan mengamati kegiatan Pak Rudi ya, dan akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Rudi. Selanjutnya Pak, sampai di sini adakah hal lain barangkali yang ingin disampaikan Pak Rudi? Tidak ada sih. Tidak ada, cukup ya Pak ya. Ya. Kalau begitu saya cukupkan Pak kegiatan praobservasi ini. Insya Allah kita akan bertemu ya pada kegiatan observasinya hari Senin ya, tanggal 7 Oktober 2024 di kelas 10 Tenaga Kelistrikan 1
pukul 7.45 sampai jam 9. Saya ucapkan terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Semoga kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke. Kita tutup acara observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon, ingin melakukan observasi kelas di mata pelajaran pendidikan Pancasila oleh guru Bapak Rudi Hermanto. Terima kasih, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa semangat. Karena dengan sehat ini bisa semangat untuk bisa belajar pada khususnya pada hari ini pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, anak-anak semua, mudah-mudahan kita semua sudah menyelesaikan tugas yang kemarin ya, yang ada kaitannya dengan mata pelajaran tema atau materi pada hari ini. Sebelum berlanjut, ada yang mau memimpin doa? Mari kita membaca doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Satu. Ditambah satu. Sama dengan. Dua. Ditambah dua. Sama dengan. Empat. Abio. Aiko Princess. Alia. Anggi. Itu satu. Dua unit 1 tentang institusi dan pengalaman hidup sehari-hari. Pengenalan konstitusi dan pengamalan hidup sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian semua dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang pertama, kaitannya dengan definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain dan sebagainya. Oke, coba lihat buku paketnya halaman 67. Nama saya lagi ya. Orang dikirim ke aku. Orang dikirim ke Nah, itu konstitusi. Jadi konstitusi itu anak semua. Jadi negara itu berdiri harus ada konstitusinya. Jadi konstitusi itu sebagai alat untuk mengatur sebuah negara. Jadi sama halnya dengan hukum konstitusi itu. Jadi negara itu berdiri harus memiliki hukum. Jadi sebagai pengendali negara itu adalah hukum atau yang disebut dengan konstitusi. Jadi sebelum negara Indonesia merdeka harus dipersiapkan dulu namanya konstitusi. Maka dibentuklah
dibagi menjadi berapa? Dua. Satu, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau tertulis itu semuanya ada, ya. Kalau di sini, contoh halaman 69, misalnya pasal mengenai tentang agama dan kepercayaan ada di pasal 29. Kemudian pasal 30 berbicara tentang bela negara. Pasal 31 dan 32 berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 33 berbicara tentang ekonomi. Pasal 34 berbicara tentang kesejahteraan sosial. Kemudian pasal 27 isinya tentang apa? Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai kelompoknya Insinyur Soekarno, ya. Kelompok yang kedua kelompoknya Supomo, ya. Kelompok yang ketiga kelompoknya Muhammad Yasin. Kelompok yang ketiga kelompoknya Muhammad Hatta. Yuk kita bergerak. Jadi kalau kelompok Soekarno berarti kelompok 1, kelompok Supomo kelompok 2, kelompok Muhammad Yasin berarti kelompok 3, kemudian Muhammad Hatta berarti kelompok 4. Kelompok 1 di situ, 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang. Ayo bergerak. Oh, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mengimplementasikan itu tentang kesehatan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Mubarok. Perkenalkan, nama saya Hairul Badrul Rahman. Ya, di sini akan membacakan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan 1945, negara wajib menyediakan layanan kesehatan bagi warga negara. implementasi pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bertempat tinggal. Implementasi dari pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang layak. Bertanya, apa itu JKN? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Daris. JKN yaitu jaminan kesehatan yang wajib kamu miliki sebagai warga negara. JKN itu jaminan kesehatan nasional. Program ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan prinsip gotong royong, di mana iuran dari peserta yang mampu digunakan untuk membantu biaya kesehatan peserta yang kurang mampu. Terima kasih. Pembelajaran hari ini ada yang mau memberikan statement terakhir tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita harus menerapkan dan melakukan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar.
belajar mengenai pengenalan norma. Ya, hari ini kita tentang konstitusi, nanti besok minggu depan ya berarti tentang pengenalan norma. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian observasi dari kami, Ibu Nur Laila dengan Bapak Rudi Hermanto. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi pembelajaran di kelas dalam aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani beberapa teman saya. Yang pertama adalah Bapak Rudi Hermanto sebagai observi. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Cirebon. Dan yang kedua adalah Bapak Mumu Muzamil sebagai pengajar praktik saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Mumu ya yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara coaching supervisi akademik. Baiklah, kita mulai percakapan hari ini. Mohon izin Pak Rudi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, sebelumnya saya menyampaikan tujuan dari percakapan ini, yaitu untuk melakukan refleksi dan evaluasi untuk pengembangan profesional guru. Pak Rudi, Ya. pada saat diobservasi ya Pak Rudi, kita ini sudah pertemuan yang ketiga ya Pak Rudi. Yang pertama adalah pra-observasi, waktu itu dilaksanakan hari Kamis 3 Oktober 2024 di perpustakaan SMK 1. Kemudian pertemuan kedua kita melakukan observasi di kelas ya Pak ya, pada hari Senin 7 Oktober 2024 di ruang 10 Kelas 10 TS kelas 10 tenaga kelistrikan 1 ya Pak ya, jam 7.45 sampai jam 9 ya. Dan pada hari ini kita melakukan wawancara pasca observasi tanggal 18 Oktober, 18 November 2024 di ruang BKK SMK Negeri 1 Cirebon. Pak Rudi, Ya. jadi bagaimana nih kemarin perasaan Pak Rudi selama diobservasi kegiatan belajarnya di kelas? Perasaannya gimana? Perasaannya Saat diobservasi? perasaan menikmati. Perasaannya senang ya? Oke, senang, Senang, bahagia. Ya. Kondisi anak-anak bagaimana Pak Rudi? Selama diobservasi di kelas? Anak-anak alhamdulillah bisa dua arah Ya, interaktif ya, bisa rileks juga ya, saya lihat ya. Iya. Terus di sini saya melihat rangkaian kegiatan pembelajaran Pak Rudi sudah bagus sekali ya di situ. Kalau saya catat itu di situ Pak Rudi penuh dengan semangat, ada yel-yel ya, ada doa absen ya, dan seterusnya.
Dalam pembelajaran yang kemarin Pak Rudi laksanakan itu apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Rudi? Apa ini Waktu kegiatan observasi di kelas tuh dilaksanakan yang dilaksanakannya tuh Pak Rudi apa aja misalnya? dalam proses pembelajarannya? Pembelajarannya ya. Pertama penyampaian materi Ya, itu. berupa judul, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga pembagian kelompok. Bagian kelompok ya. Iya. Itu pada saat kegiatan pembelajaran itu ada hambatan-hambatannya nggak Pak Rudi? Ada hambatannya apa Pak Rudi? Ya, jadi tidak semua anak memahami apa yang harus dia lakukan. Jadi dalam hal ini mereka masih bingung. Bingung gitu. Dalam proses diskusi kelompok, jadi saya perannya apa nih, gitu, apa yang harus saya lakukan, gitu, dan masih didominasi oleh anak-anak tertentu. Jadi hanya anak-anak tertentu yang Iya. aktif gitu ya Pak Rudi ya. Oke. Terus bagaimana Pak Rudi solusinya kalau menghadapi? Solusinya yang pertama ya membangkitkan semangat terlebih dahulu terhadap anak-anak yang dalam kurung pasif gitu ya. Jadi membangkitkan semangatnya oleh siapa? Oleh rekannya. Rekannya itu misalnya membahas satu materi gitu. Materinya ini dibahas ya dengan teman yang pasifnya gitu. Jadi teman yang aktifnya itu bertanya kepada teman yang pasif. Dengan seperti itu anak yang pasif saya kira mereka akan, walaupun dia nggak paham, tapi karena ada pertanyaan dari temannya yang harus dijawab, bagaimanapun caranya dia harus bisa menjawab. Saya kira seperti itu. Iya, ya memang kalau menurut saya sih kemarin kegiatan belajar Pak Rudi sudah bagus ya. Pak Rudi sudah ekspresif, powerful ya, bisa mengendalikan kelas gitu. Terus ada hal-hal lain nggak Pak Rudi yang ingin Pak Rudi tingkatkan lagi? Ya banyak. Banyak. Terutama bagaimana kira-kira anak-anak itu bisa melakukan bicara di depan. Berani bicara di depan, berani berkomentar, berani beropini. Walaupun misalkan itu opininya tuh nggak nyambung dengan pelajarannya, gitu. Tapi saya masih menghargai apa dia masih ingin berpendapat. Saya kira seperti itu. Gimana caranya itu kalau pengen pancing anak supaya berani itu? Ya diberikan pertanyaan Kepada kepada anak tersebut, pancing gitu. pertanyaan. Dipancing pertanyaan. Gitu. Iya. Terus kira-kira kapan nih Pak Rudi pengen mulai memancing anak seperti itu? Ya dalam setiap kesempatan Dalam setiap pembelajaran. kesempatan pembelajaran ya. Nah, iya. Terus kalau untuk media pembelajaran itu bagaimana Pak Rudi? Menurut Pak Rudi? Kalau media pembelajaran, kalau selama ini yang kita pakai kan harus ada infokus gitu ya. Tapi saya kira nggak perlu gitu. Saya gitu. Jadi anak-anak tuh sudah megang media semua berupa HP. Dan anak-anak kita itu yang udah pandai membuat media pembelajaran dari Canva. Makanya saya bikin bentuk kelompok. Nanti kelompok ini materinya ini nanti silahkan dibikin dalam bentuk Canva. Canva-nya itu sudah beragam, sudah ada dalam bentuk animasi, jadi sudah beragam. Mereka sudah ya tidak semua anak ya yang tadi di awal itu hanya anak-anak tertentu, walaupun anak-anak tertentu gitu, anak yang klasiknya otomatis dia punya gairah kembali gitu. Saya kira. Jadi nggak perlu harus ada proyektor Gitu. Karena anak-anak sudah ada WA group, tinggal nanti setiap kelompok dikirim ke WA group, setiap anak melihat dari WA group gitu di situ. Karena kan bisa jadi kalau proyektor itu kan kalau di sini kan tidak semua kelas ada. Gitu. Nanti kalau pakai proyektor saya pasang lagi, untuk masangnya aja 1 jam.
waktunya memakan waktu gitu. Jadi kira-kira bagaimana dengan waktu yang sedikit cuma 2 jam tapi kira-kira bisa optimal gitu waktunya gitu. Jadi seoptimal mungkin menggunakan waktu. Tapi di dalamnya ada teknologi gitu yang anak itu bisa digunakan saya kira gitu. Jadi memanfaatkan aset yang ada ya Pak ya, iya. seperti itu, cakep. Lalu ini mohon maaf Pak, itu pada saat saya mengobservasi Bapak itu bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasinya itu? Apakah Pak Rudi pada waktu itu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Oh sudah. Sudah. Makanya di situ anak-anak kan kalau sepengetahuan saya pembelajaran diferensiasi itu ada 3 langkahnya ya. Kalau nggak salah gitu ya, ada konten, kemudian yang kedua itu proses, dan ada produk yang dihasilkan. Nah, produknya karena ini menggunakannya apa namanya tuh apa sih PJBL ya, Project Based Learning yang menghasilkan produk gitu ya. Karena ini pelajarannya adalah pendidikan Pancasila, maka produknya itu ya berupa pembikinan video gitu, ada videonya gitu. Misalkan kita di elemen yang kayak kemarin tuh di elemen apa Undang-Undang Dasar ya kan, bagaimana anak membuat satu kesepakatan di bagian membuat kesepakatan di kelas, kesepakatan di sekolah, kesepakatan di rumah, dan kesepakatan di perusahaan. Nah, nanti anak-anak tersebut tiap kelompok itu kan mempresentasikan dalam bentuk video. Nah, video itu adalah saya kira itu bagian dari produk mereka. Gitu. Iya, jadi ada diferensiasi dalam produk hasil kerja siswa gitu ya Pak. Iya, ya bagus ya Pak ya, seperti itu. Tadi maaf saya tanyakan ada hal lain nggak Pak yang ingin Pak Rudi tingkatkan tadi untuk Ya banyak. mengaktifkan siswa itu Iya, ya tadi? banyak. Banyak. Apa aja tuh Pak tadi Pak? Yang utama adalah jaringan internet. Karena tidak semua siswa HP-nya itu ada kuotanya. Kalau andaikan sekolah bisa memfasilitasi, saya kira ini akan menjadi nilai positif bagi anak. Karena sekarang pembelajaran itu udah pakai media semua, udah pakai HP. Iya. Nah, kalau misalnya HP-nya nggak ada kuotanya sama aja bohong kan gitu. Iya Pak, iya. Jadi saya kira peningkatannya adalah jaringan internet itu. Selain itu barangkali ada lagi. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya misalnya ya sekolah memberikan fasilitas lebih, misalnya berupa itu buku sebagai referensi mereka. Karena penting, walaupun sudah banyak sekarang buku elektronik yang saya gunakan, banyaknya buku elektronik buat Iya. Jadi anak-anak saya download, anak-anak silakan download kembali dan dibaca gitu. Tapi kan tidak semua anak itu kalau baca buku buku elektronik itu seneng kan gitu. Tapi kalau ada dalam bentuk fisik gitu kan, jadi memperbanyak referensi saya kira supaya mereka dalam memahami pembelajaran itu tidak sempit, jadi lebih luas kembali. Barangkali seperti itu. Terus barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Rudi Hal lain dalam dalam apa ya? Ya hal lain yang harapan-harapan Pak Rudi ke depannya. Selain itu ya banyak, mudah-mudahan ke depan siswa aktif gitu, terutama itu tidak pasif gitu kan. Jadi walaupun situasinya tidak mendukung tapi tetap semangat, bagaimana caranya kan gitu. Apalagi di jam siang, apalagi di jam sore bubar. jam sore, nah kalau jam siang jam sore tuh Iya. solusinya gimana nih Pak supaya anak tetap perhatian tetap semangat itu gimana tuh Pak? Ya saya sendiri agak masih susah, masih belum bisa lah gitu. Kalau udah jam sore, ya maklum mungkin barangkali mereka kan udah capek. Ya manusia itu kan diberikan keterbatasan.
fisik, tenaga gitu, apalagi misalnya dia setelah di bengkel gitu selama 6 jam kan gitu kan non-stop gitu kan di jam ini pasti ada yang menjadi korban. Itu saya juga sempat tertarik waktu observasi di kelas Pak Rudi itu. Pak Rudi itu ada ice breakingnya ya Pak ya. Satu Ya. ditambah. Karena kan sudah itu posisinya setelah upacara. Ya. Setelah upacara kan mereka capek Ya. jadi gimana nih anaknya pada ngelentruk kan gitu supaya semangat lagi ayo gitu cuma Ya. membangkitkan aja Ya. gitu supaya dia bangkit gitu ayo gitu. Nah kita sebagai gurunya walaupun capek ya harus bisa Ya. sebisa mungkin membangkitkan semangat mereka semua gitu. Mau bagaimana kalau gurunya ikut ngelentruk lagi ya udah bubar. Ya, itu saya kira juga wes keren, cakep Pak. Jadi anak-anak tuh apa ya semangat seperti itu. Ya itu aja Pak yang saya sampaikan ke Pak Rudi. Sayanya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bekerja sama dengan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Amin. Seperti itu. Oke, saya tutup dulu ya. Demikian percakapan saya dengan Pak Rudi didampingi dengan pengajar praktik saya Bapak Mumu Muzamil. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.